Halo semua, perkenalkan nama saya Wulan Rivalia Faturaja dengan NIM 2303010158 dari kelas 5E. Baik, jadi pada video kali ini saya akan membahas analisis kasus tentang pengelolaan sampah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jadi saya akan menganalisis kasus ini menggunakan landasan kerangka pemikiran logis dan sistematis. Yang pertama itu ada identifikasi masalah utama, dan yang kedua itu analisis penyebab, dan yang ketiga itu ada evaluasi dampak dan pemangku kepentingan, dan yang keempat itu pengembangan opsi dan solusi, dan yang kelima itu rekomendasi berdasarkan bukti. Jadi yang pertama itu yaitu identifikasi masalah berdasarkan data DLH Kota Kupang dan survei masyarakat misalnya dari BPS NTT. Masalah utamanya itu meliputi yang pertama tumpukan sampah di ruang publik. Jadi sampah menumpuk di pinggir jalan dan sungai dengan volume sampah harian mencapai 150 sampai 200 ton, namun hanya 60% yang terangkut. Yang kedua itu kurangnya infrastruktur. Jadi TPS dan TPA atau tempat pembuangan akhir tidak memadai dan sering meluap, dan minimnya teknologi penggunaan pengomposan. Di dalam analisis mendalam itu terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu analisis akar penyebab. Analisis akar penyebab itu terdiri dari yang pertama itu yaitu faktor internal. Jadi birokrasi dalam pengadaan armada truk sampah dan pemeliharaan petugas ditambah DLH yang kecil atau hanya 2% APBD Kupang. Data ditunjukkan 50% masalah dari proses tender yang rumit. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Jadi pertumbuhan penduduk Kupang naik 3% per tahun, meningkatkan volume sampah sementara cuaca hujan sering menghambat transportasi. Dan yang ketiga itu ada faktor sistemik, yaitu kurangnya edukasi masyarakat dan budaya tidak peduli terhadap lingkungan, didukung oleh minimnya sanksi efektif untuk pelanggar atau denda rendah. Yang kedua itu ada evaluasi dampak dan pemangku kepentingan. Jadi terdiri dari dampak negatif, yaitu kesehatan, peningkatan penyakit infeksi atau data dinas Kota Kupang terdiri dari 500 kasus demam berdarah per tahun. Kalau dampak ekonomi itu biaya kesehatan masyarakat naik dan pariwisata Kupang terganggu karena sampai di pantai. Dan yang ketiga ada lingkungan, yaitu sungai pencemaran meningkatkan sehingga terjadinya banjir. Ada juga pemangku kepentingan yang terpengaruh. Jadi masyarakat atau korban utama, pedagang atau sampah mengganggu bisnis, pemerintah daerah atau anggaran boros, dan swasta atau peluang bisnis pengelolaan sampah. Jadi dampak positif potensial jika diperbaiki dapat meningkatkan citra Kota Kupang sebagai daerah yang bersih. Jadi ada juga pengembangan opsi solusi. Jadi opsi yang pertama itu penguatan infrastruktur. Jadi tambah TPS dan TPA dengan teknologi yang seperti insinerator kecil. Opsi yang kedua itu ada edukasi dan partisipasi. Jadi kampanye sekolah dan denda lebih tinggi untuk membuang sampah sembarangan. Dan opsi ketiga itu ada kolaborasi swasta. Jadi kerjasama dengan perusahaan daur ulang untuk pendanaan dan teknologi. Ada juga evaluasi. Evaluasi opsi 2 itu paling efektif dalam jangka pendek. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi kasus pengelolaan sampah di Kota Kupang itu mencerminkan kegagalan administrasi publik dalam pengelolaan sumber daya terbatas, tidak efisien operasionalnya, kurangnya partisipasi, dan infrastruktur yang lemah menjadi akar masalah. Dengan kerangka pemikiran logistik dan sistematis terlihat bahwa permasalahan ini dapat diatasi melalui pendekatan holistik yang melibatkan edukasi teknologi sederhana. Kesimpulan utama, administrasi publik di NTT perlu fokus pada solusi praktis dan partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.